Pak, selamat siang Ketua. Kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Baik, kita akan mulai kuliah kita. Baik, kelihatan Ketua. Kelihatan, Pak. Baik, kuliah kita hari ini yaitu pemulihan tanaman melalui mutasi. Teori genetik tentang mutasi telah kita pelajari di genetika. Sekali lagi, alangkah baiknya kalau kalian juga mempelajari kembali teori genetikanya pada peristiwa mutasi. Pada pengertian mutasi, yaitu perubahan tiba-tiba pada material genetik tanaman. Perubahannya tiba-tiba, tetapi prosesnya bisa lama, bisa cepat. Cuman kemudian terjadi perubahan material genetik tiba-tiba gitu. Karena mutasi itu, maka terjadi perubahan genetik. Dan perubahan genetik itu kemudian mengakibatkan perubahan genotipe. Perubahan genotipe itu mengakibatkan perubahan fenotipe. Ada dua mutasi berdasarkan peranan manusia, yaitu pertama mutasi alamiah atau natural mutation, disebabkan oleh peristiwa-peristiwa atau bahan-bahan alamiah tanpa ada campur tangan manusia, artinya tidak manusia yang melakukannya. Misalnya sinar ultraviolet, ya, sinar-sinar radioaktif yang ada di alam menyebabkan mutasi. Kedua, mutasi buatan atau dalam bahasa Inggris disebut juga induced mutation. Mutasi ini disebabkan oleh secara sengaja oleh manusia. Manusia melakukan mutasi dengan memberikan sinar-sinar berenergi tinggi atau senyawa-senyawa kimia tertentu sehingga tadi terjadi perubahan genetik atau ini disebut sebagai mutasi buatan. Nah, pemulihan tanaman ya menggunakan prinsip-prinsip mutasi tersebut. Tujuannya untuk menciptakan variasi genetik. Itu tujuan yang pertama. Ya, dengan terciptanya gen-gen baru, terjadi variasi genetik.
Mutan-mutan yang bervariasi secara genetik tersebut bisa digunakan untuk bahan seleksi. Jadi dari tanaman mutan-mutan tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan untuk kemudian dijadikan sebagai varietas baru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai induk pada persilangan. Boleh induk betina, boleh induk jantan. Dan demikian diharapkan ada kombinasi yang lebih baik. Pada turunannya kemudian dilakukan seleksi. Tentu metodenya tergantung apakah tanaman tersebut menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang atau menyerbuk silang sebagian. Jadi setelah persilangan tersebut dilakukan seleksi. Soal metodenya nanti kita diskusikan. Lalu pada akhirnya setelah melalui pengujian, tujuannya adalah terciptalah varietas baru. Jadi sekali lagi, mutasi, pemulihan tanaman melalui mutasi itu adalah dengan cara mengaplikasikan prinsip-prinsip mutasi sehingga dihasilkan mutan-mutan yang bervariasi secara genetik. Dan mutan-mutan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan seleksi untuk kemudian menjadi varietas baru atau digunakan sebagai induk dalam persilangan. Yang kemudian setelah disilangkan dengan tanaman yang lain, maka dilakukan seleksi dan dengan suatu harapan akan tercipta varietas baru. Itu aja bahan kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin umumkan yang pertama adalah bahan UTS kita adalah sampai materi hari ini. Bahan UTS kita adalah mulai dari awal perkuliahan sampai materi hari ini, artinya sampai mutasi. Bentuk soalnya tentu essay, bukan multiple choice, ya, bukan multiple choice. Ada hitungan juga, ya, ada hitungan. Ada hitungan. Nanti jawaban UTS dikirim ke email yang akan saya beritahukan pada soal tersebut. Kirim ke email tersebut, jangan ke email yang lain. Kalau kalian kirim ke email yang lain, kuanggap kalian tidak menyerahkan UTS. Tentu nilainya 0. Nah, saya ingatkan bahwa kalau kalian memprotes hasil ujian, ada kemungkinan memang saya salah memasukkan nilai kalian. Boleh jadi. Dengan demikian, kalau kalian mengajukan keberatan, maka ada 2 kemungkinan. Nilai kalian artinya begini, nilai kalian kemudian akan disampaikan dengan nilai yang sebenarnya. Misalnya, saya ketik waktu itu misalnya 50 nilai kalian. Salah memasukkan saya, kadang-kadang kan bisa salah memasukkan. Kalian merasa bahwa nilai kalian jauh lebih tinggi dari 50. Kalian mengajukan protes ke fakultas, ya, sanggahan, lalu saya cek kembali. Tidak bisa kalian langsung ke saya, ya, harus melalui fakultas. Dan kalau kalian menyanggah, kemudian saya blok supaya tidak ada diskusi pada saat kalian menyanggah. Tidak ada diskusi pada saat menyanggah.
Kalau kalian menyanggah, sanggah melalui fakultas dan kemudian saya blok kalian. Tidak ada komunikasi di antara kita. Baru kemudian saya cek. Nah, setelah saya cek, boleh tetap nilainya. Kemungkinan bukan saya salah masukkan nilai. Boleh saya masukkan nilai sehingga tertulis tadi 50, saya masukkan 50, ternyata kalian 60. Oke, saya perbaiki. Tapi boleh juga, saya salah memasukkan nilai, bukan 50, 10-nya nilai kalian. Maka saya robah menjadi 10. Jadi artinya sanggahan itu tidak harus naik. Boleh tetap, boleh turun, boleh naik. Tergantung realnya. Tergantung realnya. Tapi menurut saya sih, saya jarang sekali salah dalam memasukkan nilai karena selalu saya cek. Namun demikian saya tidak menghalangi untuk ada sanggahannya. UTS, UAS juga bisa, UTS dan UAS bisa disanggah. Kemudian jawaban kalian itu tolonglah tulisannya bagus, bisa dibaca, diperbesar sedikit dan difoto dengan potret ya. Jangan landscape. Ya, buatkan PDF dan satukan dia dalam satu file. Misalnya kalian ada 5 halaman, satukan dalam satu file PDF. Sehingga kalian kirim hanya satu file saja. Kalian sudah tahu bagaimana menyatukan PDF beberapa halaman menjadi satu file. Ya. Itu memudahkan saya untuk memeriksa. Jadi potret, lalu dalam satu file, kalian rubah menjadi PDF, dan kemudian PDF itu kalian satukan menjadi satu file. Jangan lupa di dalam subjeknya selalu ada UTS dan NPM, nama NPM kalian. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah kita hari ini berakhir. Baik, selamat sore, selamat mempersiapkan diri untuk ujian. Selamat sore, Pak. Oke. Sore, Pak.